Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul pada forum pagi hari ini untuk menyampaikan presentasi dengan judul Pendidikan sebagai Ilmu. Baik, sebelum kita mulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Rafidah selaku pembaca materi, yang kedua ada Dika Septiana Putri selaku moderator, ketiga ada Eka Sinta selaku pembaca materi, keempat ada Nur Aziza selaku pembaca materi, kelima ada Reza Artamevia selaku pembaca materi, dan yang terakhir ada Tri Putri selaku pembaca materi. Pengertian pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia. Di mana ada kehidupan, di situ pasti ada pendidikan. Pendidikan sebagai gejala sekaligus upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam perkembangan adanya tuntutan pendidikan yang lebih baik, teratur untuk mengembangkan potensi manusia, sehingga muncul pemikiran teoritis tentang pendidikan. Pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia, melahirkan teori-teori pendidikan, theories of education. Pendidikan sebagai ilmu. Secara historis, sebenarnya pendidikan telah ada sejak manusia ada. Sebelum adanya ilmu pendidikan, manusia sudah melakukan tindakan mendidik atas dasar pengalaman dan tidak berdasarkan teori bagaimana sebaiknya cara mendidik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai teori pendidikan. Ada dua makna sentral dalam teori pendidikan. Yang pertama, menunjuk suatu hipotesis atau serangkaian hipotesis yang telah diverifikasi dengan observasi atau eksperimen. Yang kedua, pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran yang koheren yang dapat menghasilkan banyak teori. Fungsi utama teori pendidikan menurut P.H. Hirsch yaitu membimbing praktik pendidikan atau to guide education. Yang kedua, memiliki aspek ilmiah dan aspek perspektif atau normati. Dan yang terakhir, merupakan unsur-unsur bangunan pengetahuan atau a body of knowledge ilmu pendidikan. Baik, di sini saya Nur Aziza Ruhmah akan menjelaskan materi tentang fondasi-fondasi pendidikan. Merupakan studi tentang fakta-fakta dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi pencarian kebijakan dan praktek pendidikan. Pengetahuan yang fundamental tentang pendidikan meliputi sejarah pendidikan, sosiologi pendidikan, filsafat pendidikan, dan psikologi pendidikan. Implementasi pendidikan sebagai ilmu. Arti dan ciri-ciri penggolongan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Pengetahuan tentang sesuatu dapat berubah menjadi suatu ilmu apabila paling tidak memenuhi 3 ciri, yaitu memiliki objek studi sendiri, mempunyai metode penyelidikan sendiri, dan disajikan secara sistematis. Ciri yang pertama yaitu ilmu mempunyai objek studi sendiri. Dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni objek formal dan objek material. Objek material yaitu objek yang dilihat dari wujud bendanya, sedangkan objek formal adalah objek yang dilihat dari apa yang dibahas dalam ilmu itu sendiri. Objek formal ini sering disebut sebagai sudut pandang. Ciri yang kedua adalah bahwa ilmu memiliki metode tertentu yang dapat digunakan untuk mempelajari ilmu itu sendiri. Metode ini menunjukkan pada tata cara atau prosedur tertentu yang seharusnya diikuti. Ciri yang ketiga adalah bahwa materi ilmu harus disajikan secara sistematis. Artinya, pengetahuan tersebut disusun secara runtut sehingga mudah untuk dipelajari. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan metode yang dipakai dalam ilmu pendidikan menurut Seudomo. Yang pertama ada metode normatif, di mana metode normatif ini berkenaan dengan konsep manusia yang diidealkan dan yang ingin dicapai dalam dunia pendidikan.
Metode ini juga akan menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan masalah-masalah nilai, berupa nilai baik dan nilai buruk. Yang kedua, ada metode explanatory, di mana metode explanatory ini bersangkut paut dengan pertanyaan tentang kondisi dan kekuatan apa yang membuat suatu proses pendidikan itu berhasil. Dalam hal ini, ilmu pendidikan mendapatkan bantuan dari berbagai teori tentang pendidikan yang boleh jadi dihasilkan oleh ilmu-ilmu lain. Yang ketiga, ada metode teknologis, di mana metode teknologis ini memiliki fungsi untuk mengungkapkan bagaimana melakukan sesuatu dalam rangka menuju keberhasilan dan pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan dalam dunia pendidikan. Yang keempat, ada metode deskriptif fenomenologis, di mana metode ini ingin mencoba menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada dalam dunia pendidikan, dan kemudian kenyataan-kenyataan itu diklarifikasikan sehingga ditemukan sesuatu yang hakiki atau yang sesungguhnya. Yang kelima, ada metode hermeneutis, di mana metode hermeneutis ini digunakan untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan yang ada dalam dunia pendidikan yang bersifat konkret dan historis, dan juga metode ini sendiri ingin menjelaskan makna dan struktur dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam dunia pendidikan. Yang terakhir, ada metode analisis kritis atau filosofis, di mana metode ini digunakan untuk menganalisis secara kritis mengenai pertanyaan-pertanyaan, istilah-istilah, konsep-konsep, dan juga teori-teori yang ada atau yang akan digunakan dalam dunia pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.